Halo guys, kembali lagi bersama gua DZ ya. Oke, di kesempatan kali ini gua bakal membahas tentang apa itu liquidity ya. Jadi liquidity itu sebenarnya apa sih? Dan sebenarnya banyak banget ketika gua live thread tuh di TikTok, gua live thread di mana Instagram. Pertanyaan pasti, kenapa kok gue setiap entry di live maupun di mana, maupun sinyal di tele, kenapa itu selalu menggunakan yang namanya teori liquidity ke sweep dulu, baru gue tuh mau masuk. Terus kenapa kadang gue ada momen nggak pakai liquidity juga entry? Kenapa gue nunggu liquidity nggak usah swipe dulu, yang penting liquidity itu habis dulu. Nah, liquidity itu sebenarnya apa? Kayak gitu ya. Jadi kita bahas sekarang, liquidity itu macamnya banyak guys. Ada liquidity sweep, liquidity grab, liquidity banyak sih ya. Jadi saking banyaknya itu sampai kita tuh bingung. Turtle Shop aja beda dengan SSL, BSL kayak itu kan. Nah sekarang gue bahas tentang inducement ya, karena kita belajar di mana? Kita belajar sekarang itu di SAU USD, yang dimana setiap SAU USD mengalami market. Ketika market itu biasanya kan kayak gini ya gambarannya ya. Ketika market itu uptrend kayak ini. Nah, kayak gini terus. Lah kok tiba-tiba dia tuh turun. Nah, tiba-tiba dia lanjut naik lagi nih ke atas lebih tinggi. Ke NFP kemarin. Nah, itu alasannya sebenarnya apa kayak itu kan. Nah, liquidity itu seperti ini, guys. Jadi ketika kalau kalian sudah belajar episode kita yang tentang apa? Tentang market structure ya. Itu kan ada pergerakan seperti ini kan. Nah, ada pergerakan seperti ini. Nah, di sebelah sini tuh kan adanya bos nih. Di sini ada sebelah bos, ya kan? Di sini ada bos. Nah, ada bos, di sebelah sini itu adanya bos. Nah, setiap pergerakan ini kalian sudah belajar tentang price internal eksternal belum? Kalau belum, kalian tonton sih saran gua. Jangan loncat-loncat ya. Nah, ketika kalian udah punya bos di sini, kamu udah belajar tentang equilibrium belum? Ya, kalau kalian belum belajar prime discount zone ya kalian harus belajar dulu sih. Jadi, liquidity itu sebenarnya area sini nih teman-teman. Nih, area low-nya dan sini area low-nya. Ini tuh sebenarnya dibuat yang namanya apa? Ya betul sekali. Ini namanya inducement. Cuman peletakannya hanya di sini. Tapi yang valid itu kayak gimana, Mas? Jadi yang valid inducement itu seperti ini, teman-teman. Ketika market uptrend, pasti market itu setelah membuat bos kan ada koreksi kan ya. Pasti market koreksi. Nah, koreksinya itu kalau kalian tarik Fibo dari bawah ke atas, nih kalau kalian tarik ke bawah. Ini kan dapat area ngebuy kan. Ngebuy kita kan ada di area sini kan. 0,5 sampai 1%. Nah, ini area kita buat ngebuy. Entah di dalamnya ada FEG, entah ada order block, entah ada BPR atau apalah yang kalian pakai poi itu, atau kalian pakai fair value gap OTI. Nah, itu kan wajib di bawah 0,5 ya. Kalau di bawah di atas 0,5, di atas 0,5 ini namanya inducement teman-teman. Jadi ketika market itu koreksi dan akhirnya nggak sampai ke 0,5 tapi dia lanjut naik, maksudnya cuma segini nih contoh, dia nggak sampai area kotak bawah, ya udah ini namanya di bawah inducement kayak itu ya teman-teman. Oke, paham ya? Jadi inducement itu sebenarnya dia nggak sampai 0,5%, yang itu dia lanjutin naik, ini berarti inducement, yang kemungkinan lo nya bakal ke break nih kayak gini, berarti kemungkinan ke break dulu baru dia tuh lanjutin ke kenaikannya. Nah, ini namanya bukan strong low nih teman-teman, ini bukan bukan MSS nih di sini nih. Nah, tapi di sini apa? Ya betul sekali, ini inducement, yang artinya kita bisa bilang bahwasanya ini adalah inducement ya teman-teman, ini liquidity kayak gitu ya. Oke, paham ya? Paham lah ya. Jadi simpelnya kayak gitu. Misal nih, misal gua ngasih penjelasan lagi nih buat kalian supaya makin paham nih. Contoh, market itu kan pasti setiap market habis up, setelah membuat bos nih dari atas, pasti dia koreksi. Nah, ketika market seperti ini nih, contoh, kalian mapping nih, contoh di M15 atau H1 atau apa gitu ya. Nah, kalian di sini, di sini ada bos nih. Di sini ada bos, nah, di sini ada bos, dan di bawahnya itu ada area nih. Di sini ada area MSS kayak gini nih. Nah, di sini ada MSS. Nah, di sini ada order block. Nah, di sini ada order block.
Nah, ini ada order block. Nah, ketika order block di sini ke hit, ya, order block di sini ke hit. Kok ke hit? Misal order block di sini udah ada, market itu cuma koreksi sampai sini. Ternyata dia naik lagi. Terus kalian cek nih pakai Fibo dari bawah ke atas. Nah, ternyata dia belum masuk ke area 0,5% nih. Nah, dia belum masuk ke area 0,5%. Ya, berarti ini bukanlah low, MSS-nya nggak bisa ditarik nih. Harusnya kan MSS kita tarik ke sini nih. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Dan ini bukan bos, teman-teman. Di sini bukan bos. Nah, ini bukan bos. Kalau kalian nandain bos, ini salah. Kenapa? Wajibnya koreksi harus di bawah 0,5%, kayak gitu ya. Harus di bawah 0,5%, itu koreksi yang bagus untuk nyampe buy. Jadi ketika kalian tarik bawah ke atas kayak gini, ya udahlah, ini berarti inducement. Nah, bisa kalian punya low di sini, inducement. Berarti Fibonya kalian bisa tarik lagi. Berarti di sini misal kalian punya order block di sini nih. Punya order block di sini contoh. Kalau udah narik Fibo, kalian di sini punya order block contoh kayak gini order blocknya. Ya udah, nextnya bakal ngapain? Nextnya bakal tembus kayak ini. Nah, bakal ketembus, baru dia naik ke atas lagi kayak gini. Ya, jadi simpelnya kayak gitu sih. Otomatis ketika market melanjutkan gambarnya itu seperti ini ya. Jadi kalau kalian bingung apa itu inducement, ya sebenarnya market yang belum ngehit nih. Market yang belum ngehit area valid buat buy. Jadi kalau kalian masih order block, ya jangan sampai limit yang di sini, teman-teman nih. Jangan kalian ngebuy di sini. Contoh kalian ngebuy di sini ya bakal ketembus nih. Nah, kalian berharap di sebelah sini ada bos yang valid, ketembus pasti. Jadi otomatis kalian tungguin di bawah sini, di area bawah 0,5%, kalian pakai teori OB, asal di MSS-nya, strong low-nya, kalian TP di high-nya. Ini inducement ya. Sama kalau lagi downtrend, berarti kalau market lagi downtrend kayak gini, itu ketika misal kalian udah punya area order block di sebelah sini. Nih contoh di sini kalian udah punya order block. Nah, kalian di sini udah punya order block, itu usahakan kalian cek dulu pakai Fibo. Apakah market ketika koreksi seperti ini itu sudah mencapai 0,5%? Contoh, misal di sini udah 0,5% nih, Mas. Tapi dia lanjut turun. Ya udah, berarti kalian harus menciptakan Fibo baru di sini. Nah, kan harus kayak gini. Nah, berarti di sini OB-nya nggak bakal ke hit dan ini bukanlah liquidity. Tapi kalau market semisal kalian sudah punya Fibo dan marketnya itu ternyata nggak sampai 0,5% koreksinya, cuma di bawahnya, ya udah otomatis ini menjadi liquidity ini. Ini liquidity. Nah, ini liquidity. Yang otomatis ketika market nanti up, jangan kalian nandain poin yang di sebelah sini. Kenapa? Karena pasti ditembus. Jadi otomatis market akan apa? Akan ke atas, baru dia akan melanjutkan penurunan. Ini very simple ya guys ya. Kalian bisa putar-putar ulang ke belakang kalau kalian itu nggak paham lah tentang liquidity. Jadi simpelnya liquidity itu harus kalian tahu dulu premium discount zone, POI-nya yang mana, itu wajib. Kalau kalian nggak tahu, udah hangus semuanya ya. Jadi kalian tuh harus ngerti kayak gitu dulu lah menurut gua premium discount zone buat liquidity, oke? Kita langsung masuk aja ke dalam chartnya. Oke, halo guys, kembali lagi ya. Kita ke dalam chart SAU USD time frame 15 menit. Nah, di sini tuh kan sudah ada bos ya. Di sini sudah ada bos nih. Di sini ada bos ya, kecil kalau kalian ini nanti lah kita bahas tentang internal dan eksternal. Ini bos ya, di sini kan udah MSS nih. Nah, di sini udah valid nih codingannya. Nah, di sini ada apa? MSS kan. Nah, MSS. Nah, di sini kalian udah punya apa? MSS kalau dia sampai ke break ke atas, berarti ini gagal kan? MSS yang sini gagal kayak gitu kan. Nah, atau enggak ini strong high-nya. Nah, nih kalian lihat di sini. Ini kan downtrend kan, setelah MSS dari downtrend dari uptrend menjadi downtrend. Nah, kalau kalian tarik Fibo dari MSS-nya ke low. Nah, ini kan belum masuk ke area 0,5%. Bentar. Gua ganti garisnya pakai putih. Nah, ini kan dia belum masuk ke area 0,5% kan nih. Kalau kalian cek di sini. Di sini kan dia belum masuk 0,5% kan ini. Coba cek. Nah, ini high-nya belum masuk 0,5%. Yang otomatis kalau kalian nandain misal kalian mau nge-buy di order block yang ini, ya pasti ke hit apa? Ya ke hit SL. Jadi semisal kalian entry di sini. Nah, SL kalian di sini nih. Oh, di sini karena ada order block kayak gini. Contoh kalian pakai order block. Oh iya, pasti bakal ketembus nih teman-teman. Ketembus baru ke TP. Kenapa? Karena dia belum masuk ke area 0,5%. Jadi,
ketika market koreksi dan turun lagi, ini artinya inducement nih teman-teman. Nah, ini inducement. Nah, ini inducement kayak gitu ya. Jadi di sini namanya inducement. Nah, ini inducement. Baru itu kalian misal pakai teori BPR gua yang kemarin baru upload contoh di sini. Ini bisa bisa kena karena OB-nya udah nggak valid. Biasanya kayak gini gua ngambil FVG atau FVG terakhir. Nah, habis itu FVG udah kena, baru dia bikin bos baru nih. Nah, dia bikin bos baru kayak gini. Dia bikin bos baru. Nah, di sini kan ada bos. Nah, habis itu di sini ada MSS. Nah, di sini ada MSS-nya jadi turun ya kan. Yang awalnya dia ada di atas ini, setelah ada bos dia pindah. Nah, Fibonya kalian cek lagi. Contoh, awalnya kan dari atas ini ke sini. Nah, ini udah masuk 0,5% Mas, tapi kenapa kenapa kok nggak ada liquidity? Ya udah guys, berarti fresh. Ini nggak ada liquidity di sebelah kiri. Untuk kalian ngoding buat ngambil area bos ini nggak ada sudah nih. Misal kalian ngambil ngambil OB yang ini nggak ada liquidity teman-teman, paham ya? Di sini nggak ada liquidity. Kenapa? Karena ini koreksinya valid karena dia habis ngehit jadi bos, dia langsung naik ke 0,5% dari codingan bos yang baru. Nah, otomatis di sini kalau kalian misal nge-sell area FVG karena OB-nya udah nggak valid, kalian bisa sell di sini ya. Bisa kalian sell di sini. Nah, SL kalian tuh bisa di area atas FVG dan TP kalian bisa di area strong low-nya. Kayak gini bisa. Nah, habis di sini ini nunggu codingannya free dulu, teman-teman. Nah, ini ada bos baru nih. Bosnya tapi lama banget nih. Baru di sini dia ngebos baru. Nah, ini liquidity semua nih. Nah, ini bagus banget. MSS pindah ke area strong high-nya setelah terjadinya bos ini. Ya. Di sini ada area bos. Nah, otomatis kalau kalian tarik Fibo, coba kalian cek. Nah, dari sini ke sini. Ini liquidity-nya mana nih, teman-teman? Nih. Liquidity-nya mana? Kan bosnya dari sini kan. Berarti di sebelah sini ini bisa dibilang liquidity, Mas. Bisa. Kenapa seperti itu? Yang pertama, nih, gua kasih penjelasannya. Yang pertama, kalau kalian cek, bos terakhir itu di break-nya oleh bos ini, teman-teman. Oleh body ini. Bukan di break sama yang ini. Tapi di break sama yang ini. Yang otomatis kalau kita belajar codingan ya, ini tuh impulsifnya dari market yang sedang downtrend. Nah, habis itu ini kan koreksi, dia lanjutin turun lagi kayak gitu loh. Jadi ini itu simpelnya kalian harus valid dulu bos dan PDZ ya. Jadi PDZ itu apa? Premium discount zone itu. Jadi ini kan masih impulsif kan dari downtrend kayak gini, higher high, higher low, higher high, higher low. Berarti yang otomatis di sini pergerakannya lower high dan lower low, sorry typo. Jadi yang otomatis di sini ini tuh menjadi liquidity semua ya teman-teman ya. Di sini menjadi liquidity, terus di bawah sini juga liquidity. Nah, di bawah sini juga liquidity. Nah, berarti kalau kalian nggak paham ya, kalian bisa ngulang-ngulang terus materinya lah menurut gue ya. Nah, di sini baru ketika liquidity-nya terclear semua, kalian bisa ngambil sell kayak gitu ya. Entah kalian pakai OB tersisa yang ada di sini nih, sisa OB yang ada di sini, bisa kalian nge-sell, cuman di sini langsung ke break oleh market ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Gampang banget gak sih? Gampang kan? Gampang ya? Gampang. Coba kalian cek nih dari Fibo pakai yang ini. Bos yang terakhir. Nah, nih, gampang loh. Nih, lihat nih. Dia ngebreak semua nih, ngebreak low-nya nih, ngebreak liquidity 1 nih, ngebreak liquidity 1, ngebreak liquidity 2, baru dia apa? Baru dia langsung up move kenceng. Yang otomatis dia belum masuk 0,5%. Nah, ini belum masuk 0,5%, ini udah 0,5%. Cuman ini kan terakhir kali liquidity. Langsung dia ngambil FVG di sini. Di sini dia ngambil FVG. Nah, di sini dia ngambil FVG. FVG udah keambil, dia langsung boom up. Nah, sama kayak di sini. Ini low terakhirnya kalian bisa tarik dari low ke atas kayak gini. Dari low ke high, nggak usah perlu coding bos-bosan kalau misalnya kalian udah jago pakai Fibo doang udah paham sih harusnya. Nah, ini masuk 0,5% cuma kecil banget. Akhirnya apa? Ya, bam, di sweep dulu baru up. Jadi kalau kalian nandain bos yang di sini pasti kalau nandain UB yang di sini pasti kejemput. Yang di sini pasti kejemput. Kayak gitu ya. Kalau yang di sini sama loh. Kalau kalian cek nih. Misal kalian ada bos baru misal di sini. Kalian tarik Fibo ke sini, pasti low-nya bakal ke break nih teman-teman. Low-nya ke break. Kenapa? Nih, di break
low yang ini di break, padahal di sini misal ada OB ke break. Kenapa alasannya? Ya karena tidak ada atau bukan di area tempat beli kayak gitu teman-teman. Jadi bakal ke break kayak gitu ya. Kayak di sini juga banyak kayak. Silakan kalian belajar sendiri di market. Oke, cukup sekian menurut gua pembelajaran hari ini. Kita udah cukup lah menurut gua ya. Thank you for watching. See you and tomorrow. Goodbye and happy profitable bareng Duzunity. Bye bye teman-teman.